Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Cewardani dari jurusan D3 Akuntansi kelas 4B dengan NIM 5501210028. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan Accurate. Pertama-tama kita harus punya aplikasi Accurate-nya dulu. Jika sudah punya, lalu kita buka aplikasi Accurate-nya. Di sini saya menggunakan Accurate versi 4. Kita tunggu. Lalu terdapat 6 icon. Icon pertama itu buat data perusahaan baru, berfungsi untuk apabila kita ingin membuat data perusahaan baru. Yang kedua itu buat buka data perusahaan. Di sini apabila kita telah membuat Accurate lalu ingin membukanya lagi, jadi kita klik icon ini. Yang ketiga itu buka data terakhir. Di sini itu berfungsi untuk membuka data terakhir jika kita kesalahan atau keluar atau kita lupa saat kita ingin melanjutkan pengerjaan Accurate, kita bisa buka data terakhir ini. Yang keempat, jelajah data perusahaan. Di sini itu berfungsi untuk melihat data-data dari perusahaan lain untuk diambil sebagai contoh pembuatan Accurate. Yang kelima, perbaikan data. Di sini berfungsi untuk jika ada kesalahan lalu diperbaikan. Yang keenam, data cadangan, berfungsi untuk menyimpan atau mencadangkan gitu ini data perusahaan. Lalu karena diperintahkannya di sini itu buat data perusahaan baru, kita klik buat data perusahaan baru. Sini terdapat dua, yaitu lokal dan mesin lain. Karena kita ingin meng-save-nya di dokumen kita sendiri, kita klik lokal dan klik titik 3. Kita sesuaikan, kita ingin menyimpan di folder mana. Saya di sini menyimpannya, lalu PT-nya itu, file namanya itu PT kita sendiri, nama kita sendiri. Create. Klik create. Setelah itu klik OK. Sini sedang proses penyimpanan data, jadi lumayan lama. Kita tunggu aja datanya tersimpan ya. Ini lagi berproses juga sampai hijaunya itu full. Oke, di sini ada daftar pengguna. Kita suruh mengisi kata kunci. Di sini terdapat keterangan default pengguna dan kata kunci sama dengan supervisor, berarti sama, jadi kita copy saja. Klik OK. Selamat datang di Accurate versi 4. Di sini ada pilihan bahasa Indonesia dan Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia. Klik lanjut. Tipe persiapan yang Anda inginkan. Terdapat dua tipe, persiapan standar dan persiapan mahir. Jika kita pilih persiapan standar itu hanya akun-akun tertentu saja. Jadi tidak lengkap, hanya ada saldo kas dan bank, buku piutang pelanggan, buku hutang pemasok, daftar barang dan jasa yang diperjualbelikan beserta stok. Jika kita mahir,
jika kita memilih persiapan mahir ini, di sini informasi datanya itu lebih lengkap dan detail. Jadi untuk membuat data keseluruhan gitu. Jadi kita klik mahir karena di sini lengkap. Oke, lalu klik lanjut. Untuk mata uangnya kita isi namanya itu rupiah. Nilai tukarnya 1. Nama negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Setelah sudah, kita klik lanjut. Di sini informasi perusahaan. Nama perusahaannya itu nama PT kita sendiri yang tadi ya, PT. Karena di perintahnya itu nama PT sendiri. Oke. Cindy Cahyawardhani. Alamatnya kita copy saja dari perintahnya. Karena ini nggak muat, kita saja. Lalu tanggal mulai tutup bukunya kita lihat jadi 24 Oktober 2009 ya sih. Salah maaf 30 November 2011 tahun fiskalnya 11. Klik angka 2 aja ya kalau untuk tahun fiskal ininya 9 11 lalu enter. Untuk 4 kolom di sini abaikan saja, tidak perlu diisi. Lalu ini rupiah, sebentar saya koreksi dulu, 30/11/2011. Oke, lalu klik lanjut. Setelah itu nomor seri fakturnya itu NIM kita 55 karena tugasnya disuruhnya NIM kita, data yang diperintahkan ini soal ujiannya. NPWP-nya kita copy saja. Ini sama ya. Tanggal pengukuhan PKP-nya itu 24 Oktober 2009. Kode cabangnya 1, perdagangan sepeda motor 75342. Bener nggak? 75342 benar. Setelah itu sebentar 24 10 dan oke. Klik lanjut. Di sini terdapat daftar akun, nama akun di sini, lalu kita hapus semua, kita sisakan retain earning. Di sini aja, terus kita klik hapus, lalu enter. Oke, hapus. Oke, hapus, enter aja terus hapus. Oke. Emang nggak bisa dihapus jadi ini. No. Klik dulu. Oke, sudah. Setelah itu kita klik warna biru di sini untuk import data. Lalu klik icon yang ini, gambar file, liatin kursornya ya.
Kita Excelin dulu. Ini dokumen accurate. Nih di sini ada keterangan ya, daftar akun, biar nggak bingung tadi itu tadi mencet apa. Jadi kita lihat di sini aja. Lalu klik ambil data. Nah setelah itu kita hapus di bawah kolomnya ini ya, lihat kursornya. Kita hapus. Yes. Untuk definisi kolomnya kita sesuaikan dengan kolom data sumber. Kita petakan nomor akun jadi nomor akun. Untuk nama akun jadi nama akun, disesuaikan saja kita. Tipe akun jadi tipe akun, namun ini cash in bank, piutang, persediaan dibentuk dalam bahasa Indonesia ya. Persediaan. Masa tetap. Masih penyesuaian. Akan payable akun hutang. Loh. Coba. Ada current atau utang lancar. Long berarti panjang ya. Jangka panjang, ekuitas. Revenue pendapatan. Harga pokok penjualan. Beban lain. Dapat. Kita koreksi dulu ya. Cash, akun piutang, aktiva lancar, aktiva tetap, menyesuaikan, penghutang, utang lancar, batas pendapatan. Klik OK. Kalau sudah benar. Mata uang, rupiah. Oke. Saldo awal. Setelah itu udah selesai, kita import data. Terdapat pemberitahuan seperti ini 34 data terimport, 0 gagal, berarti sudah berhasil ya. Oke, kita klik OK. Oke. Lalu untuk kolom, ada 2 kolom di sini, kita isi sama retain earning. Misalnya kita pilih laba ditahan, atasnya juga laba ditahan. Setelah itu klik lanjut. Kita diminta untuk mengisi akun default mata uang. Pembayaran di muka penjualan kita isi uang muka penjualan.
pembayaran di muka, uang muka pembelian, diskon, potongan penjualan. Oke, setelah itu di sini terdapat 2 kolom, sebenarnya tidak usah diisi ya, diabaikan saja. Tapi jika terlanjur diisi, misal contoh kita beban luar usaha, terlanjur ngapusnya bagaimana? Ngapusnya kita hapus di kolom pertamanya itu, hapus, lalu kita klik ini. Nah, terhapus. Ini dibiarkan saja ya, abaikan saja, tidak perlu diisi. Lalu setelah itu klik lanjut. Di sini terdapat daftar lain. Daftar lain syarat pembayarannya itu diisi dengan diskonnya 0. Untuk ininya COD. Kita enter aja. Nah, nanti ada. Ini 0, ini jatuh temponya 30, lalu kita enter saja, nanti keluar. Oke. Nah, untuk ngilangin bawahnya kita tinggal klik aja ya. Setelah itu pajaknya kita kodenya itu T, namanya pajak pertambahan nilai. Sebentar. Pajak pertambahan nilai, keterangannya itu 10. Sorry. Ini PPN. Keterangannya pajak pertambahan nilainya itu 10%. Sebentar, kita lihat dulu di soalnya. Ininya sebentar, 22.02 PPN keluar karena penjualan. Pembelian 15.020. Kalau beli pasti ada masuk ya, masukkan. Sorry teman-teman, ini itu 30. Enter aja. Nah, tidak apa-apa. Kita hapus saja dulu ya. Kita hapus. Ini 0, 30. Oke, ini 0. Kalau pengen ngilangin biru-biru yang ini, kita klik yang atasnya aja, nanti hilang sendiri deh. Oke. Setelah itu udah selesai, kita klik lanjut. Ini untuk tipe pelanggan yang umum, metode pengirimannya Tiki ya. Tiki. Setelah itu klik lanjut. Setelah itu kita masukkan ya, import data. Kita klik icon file, ini gambar file, lalu kita ubah dulu ke Excel. Kita klik daftar pelanggan yang Excel yang sudah dibuat. Open ya.
Sini ada tulisannya ya, kayak biasa. Oke, kita ambil data. Nah, terdapat. Kita petakan atau kita sesuaikan dengan data sumber ya. Dengan definisi kolom, kita klik aja yang di pinggir nih, nanti ada icon seperti ini. Kita nama pelanggan, nama pelanggan, currency mata uang, currency ada icon, klik aja rupiah, ini juga rupiah, lalu klik OK. Setelah itu saldo, ini saldo awal, ini ya, nih, nomor faktur, saldo awal nih, tanggal faktur, abaikan saja, term syarat. Lalu muncul pop-up seperti ini. Term net 30. Lalu klik OK. Di sini disesuaikan ya sama nomor pelanggan, dan seterusnya sampai term syarat disesuaikan. Lalu ini tipe pelanggannya umum. Nah, jika sudah semua, kita klik import data. Sebentar. Lalu klik lanjut. Sama seperti tadi, klik di sini import berkas, gambar ini, icon file. Lalu kita ganti ini yang Excel. Setelah itu daftar pemasok. Oke, open. Lalu import, ambil data. Nah, setelah itu jangan lupa ininya dihapus. Setelah tulisan kolom ini. Setelah itu kita disesuaikan di ini nomor pemasok, nama pemasok, currency, uang. Oh, tadi mata uang rupiah. Oke. Saldo awal, nomor faktur, saldo awal, abaikan, term syarat. Setelah itu
klik oke jika pop-up-nya sudah diisi. Setelah sudah semua, kita klik import data. Oke. Lalu lanjut. Untuk proyek dan departemen kosongin, tidak perlu diisi karena kita tidak punya datanya. Lalu kita klik lanjut ya. Setelah itu gedung juga kita klik lanjut. Kategori. Nah, lalu akun default barang. Setelah itu kita isikan akun default barang. Diisi persediaan itu persediaan motor, penjualan, retur barang, penjualan, diskon itu potongan penjualan, akun barang kirim, persediaan motor, harga, pokok penjualan, retur pembelian, persediaan motor, akun biaya, beban luar usaha, utang, penerimaan barang. Jika sudah terisi akun default barangnya, kita klik lanjut. Ini diabaikan saja, dikosongkan saja. Lanjut. Karena ini persediaan, jadi kita pilih first in first out. Metode persediaan FIFO. Klik lanjut. Nah, setelah itu kita import barang di penulisan warna biru ini. Klik kayak tadi caranya. Jangan lupa ganti Excel. Daftar barang ya. Lalu klik open. Setelah itu ambil data. Ini jangan lupa dihapus untuk di bawah kolom yang biru ini. Klik ini yang di kanan lalu hapus. Setelah itu disesuaikan dengan definisi kolom disesuaikan dengan kolom data sumber. Seperti yang tadi saya kerjakan. Nomor barang, deskripsi, barang, kuantitas, cost, abaikan saja, value, total, biaya, ini sales and price, departemen harga jual 1. Kolom dibutuhkannya kita isi ini persediaan, ini barang jadi. Sorry. Jika sudah import data, ada pemberitahuan part data terimport 0 gagal, klik OK. Setelah itu klik lanjut. Di sini kita masukkan, lihat kursornya, masukkan Optiva tetap, import, klik yang ada gambar filenya. Lalu Excel, ini ya, tipe, daftar tipe,
Lalu ambil data. Nah, ini kolom pertama jangan lupa dihapuskan. Setelah itu kita sesuaikan definisi kolom dengan data sumber. Tipe aktiva tetap fiskal, jadi golongan aktiva tetap pajak, umur aktiva tetap, jadi umur ekonomis. Lalu metode penyusutan fiskal, metode penyusutan pajak. Setelah ini metode garis lurus, metode double banking, metode tidak terdepresiasi. Setelah itu klik oke. Untuk ininya tidak usah diisi, kosongkan saja. Lalu kita import data. 19 terimport, terus optimal gagal. Klik lanjut. Nah, kita masukin import data lagi untuk aset tetap. Kita ganti Excel dulu, jangan lupa. Ini dulu. Ini tipe aset tetap ya. Open. Jangan lupa ambil data. Kita lihat di sini benar tidak akun daftar tipe aset tetap, ambil data. Jangan lupa untuk kolom yang pertamanya dihapuskan. Nah, setelah itu tipe aktiva pajaknya, tipe aktiva tetap pajak. Sorry. Tipe aktiva tetap pajaknya golongan aktiva. Tidak disusutkan, disesuaikan saja ya. Permanen itu permanen. Lurus dan kembali. Klik OK. Ini tidak perlu diisi, kita klik aja. Oke. Lalu import data. Oke. Setelah klik lanjut, import data lagi, icon dokumen, Excel, daftar aset tetap, open, ambil data, disesuaikan, jangan lupa ininya dulu dihapus ya. Hapus. Yes. Ini disesuaikan. Tipe aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Tanah, gedung. Peralahan ini tipe kayak. Klik OK, kode aktiva, keterangan aktiva, tanggal pembelian,
tanggal pemakaian, umur bulan aktiva dalam bentuk tahun, metode penyusutan, tidak terdepresiasi, garis lurus. Klik OK. Masih ada akun aktiva, tanah, gedung, muncul pop-up disesuaikan dengan data sumber. Terus klik OK. Akun akumulasi depresiasi 17.20 menambah, muncul pop-up OK. Lalu akun beban depresiasi muncul pop-up. Kita klik OK. Sumber dana, akun sumber dana muncul ini, pop-up, laba ditahan. Klik OK. Setelah sudah selesai, klik import data. Pada terminal klik OK. Lanjut. Setelah itu klik lanjut. Ini udah tahap akhir. Klik lanjut. Selamat datang, siap menggunakan Accurate. Lalu klik selesai. Oke, sudah. Setelah itu kita klik laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Ininya diganti pertanggalnya itu, kita ganti pertanggal neraca 30/11/2011. Termasuk saldo nolnya kita checklist ya, karena kita ingin memunculkan saldo 0 juga. Klik OK. Oke. Muncul seperti ini. Setelah buka neraca saldo klasik, di sini langsung kita lihat opening balance equity-nya kita ganti jadi 0. Kita harus scan 0 gitu. Diklik aja 2 kali. Lalu klik yang ini yang 2 juta. Bagaimana sih cara menggantinya biar 0? Kita ubah aja yang opening, kita ganti aja yang opening balance-nya jadi laba ditahan. Di sini kliknya, sorry.
Nah, ganti laba ditahan. Sudah terganti, lalu kita klik. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Jangan lupa diperbarui biar yang tadinya 2 juta jadi hilang 2 jutanya kan sudah 0. Lalu seterusnya semuanya sampai akhir. Kita ganti yang opening balance jadi laba ditahan. Klik aja laba ditahan. Simpan dan tutup. Jangan lupa perbarui. Oke, lanjut. Simpan dan tutup. Perbarui. Bisa 500, laba ditahan. Simpan dan tutup. Perbarui. Klik. Laba ditahan. Simpan dan tutup. Perbarui. Klik. Dan seterusnya sampai selesai ya. Ini lumayan banyak, jadi kita harus cepat. Nah, simpan dan tutup. Perbarui. Jangan lupa diperbarui. Nanti kalau jika tidak diperbarui, ininya akan tetap. Gitu. Simpan dan tutup. Perbarui. Simpan dan tutup. Perbarui. Simpan dan tutup. Perbarui. Laba ditahan. Simpan dan tutup. Perbarui. Simpan dan tutup. Perbarui. Juta. Simpan dan tutup. Perbarui. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Perbarui. Simpan dan tutup. Perbarui. Ubah jadi 0 ya.
Simpan dan perbarui. Ini sudah 0 opening balance equity-nya. Setelah sudah selesai, kita klik silang atas. Lalu ini neraca saldo klasiknya jangan lupa diperbarui. Kita lihat ya di opening balance equity-nya akan jadi 0. Jika sudah, kita periksa dulu apakah totalnya ini sudah benar yang diperintahkan. Sepertinya saldonya itu belum sama, jadi jika belum sama ada kesalahan di akun-akunnya, antara salah posisi debit kredit atau salah nominal, jadi kita harus ubahnya. Coba sebentar. Ini untuk retur penjualannya harusnya debit, ini kredit, kita ubah dulu. Tukar posisi saja, jadinya retur penjualan di atas debit maksudnya. Laba ditahan debit. Laba ditahan kredit. Lalu simpan dan tutup. Jangan lupa diperbarui. Oke. Sudah, setelah itu klik silang aja. Ini jangan lupa diperbarui. Oke, ini jadi debit. Lanjut, potongan penjualan ini kredit, harusnya debit. Kita ganti lagi, ubah posisi, klik 2 kali, ini potongan penjualan, ini laba ditahan. Setelah itu simpan dan tutup. Perbarui, berubah jadi debit, klik silang aja, lalu neraca saldonya jangan lupa diperbarui. Oke, sudah. Apakah sudah sama? Belum. Jadi kita cari lagi yang salah di mana. Potongan pembelian harusnya kredit, ini debit 2 juta. Kita ganti, tukar lagi, ini laba ditahan. Namanya potongan pembelian. Jika sudah, simpan dan tutup. Perbarui, neraca saldonya perbarui, ini klik silang saja. Oke, jika sudah sama, lanjut kita isi transaksi. Jadi sebelum kita buat transaksi di bulan Desember, kita tutup buku dulu di bulan November. Caranya itu kita klik dulu aktivitas, setelah itu periodik akhir bulan, ininya ganti jadi November karena tadi bulan November. Tahunnya jangan lupa 2011. Jika sudah, klik OK. Proses akhir bulan selesai, OK. Setelah itu kita klik perbarui supaya akun penyusunan ini kan tidak ada nominalnya. Jadi nanti ketika kita klik perbarui itu nanti bakal muncul nominalnya. Kita coba ya, klik perbarui. Nah, ada nominalnya. Jadi seperti itu. Untuk proses penutupan bukunya bulannya sudah, karena tadi udah klik perbarui ya. Kita langsung ke masukkan transaksi ya di bulan Desember tadi.
Kita lanjutkan ke masukkan data transaksi di bulan Desember. Yang pertama itu kita masukkan faktur di pajaknya dulu, faktur pajaknya di transaksi tersebut biar ada pajaknya gitu. Yang pertama kita klik daftar, lalu klik pelanggan. Setelah klik pelanggan, kita klik yang matahari. Oke, lalu kita tap bagian penjualan. Setelah itu pajak yang satunya kita tambahin PPN, pajak pertambahan nilai. Lalu klik OK. PT Bintangnya juga kita ganti penjualannya di pajak ke-1, pajak pertambahan nilai, klik OK. Cash-nya juga penjualan, pajak pertambahan nilainya, pajak satunya pajak pertambahan nilai, klik OK. Setelah kita atur pajaknya di pelanggan, setelah itu jangan lupa diperbarui. Oke, setelah diperbarui, kita lanjut ke pemasok. Untuk masukkan pajak pemasok, yang pertama itu klik daftar pemasok, lalu klik 2 kali masuk ke termin, klik termin tab yang sebelah sini, lihat kuesionernya, lihat kursornya, lalu pajak satunya kita ganti ke PPN. Klik OK, dan yang lainnya juga pajak satunya ganti PPN. Klik OK, cash, termin, pajak satunya PPN, lalu klik OK. Setelah sudah diganti pajaknya, kita perbarui, ditambah pajaknya kita perbarui. Oke, setelah diperbarui, baru kita masukin transaksinya. Ini silang aja, karena sudah. Ini silang. Kita masukin transaksinya itu daftar, pembelian, faktur pembelian, klik 2 kali, ini yang tanda biru. Ininya vendornya kita jadiin karena di ininya itu dari PT Kinibalu. Oke. Setelah itu invoice nomornya 01 garis miring PJ. Untuk invoice date-nya kita ganti juga. Kita ganti sebentar. Kita ganti 5 Desember 2011. 05 Desember 2011. Ship date-nya juga sama 05 Desember 2011. Terminnya net 30. Net 30, oke. Nah, setelah itu
Kenapa kita harus mengatur pajaknya tadi sebelum kita masukin transaksi? Karena kalau nggak diatur, pajaknya nanti tidak akan keluar. Jadi kita atur dulu, baru kita masukin transaksi. Lalu jadinya kalau tidak diatur itu nanti jadinya tidak kena pajak. Setelah itu masukkan di item. Klik, kita cari Honda Supra. Honda Supra Suzuki Honda Supra. Berapa kuantitasnya? Kita ganti. Karena kuantitasnya 2, jadi kita ubah 2. Price-nya itu belum ada. Price-nya 9 juta. Diskonnya tidak ada, ini T-nya karena ada pajaknya. Oke, selanjutnya Suzuki Shogun. Ini 2. Ini 9.900.000. Ini T. Setelah itu klik enter aja. Nanti kalau misalnya pengen ngilangin garis yang di bawah ini, kita klik atasnya aja. Setelah itu kita, karena ini totalnya 4.800.000, belum dikurangin biaya kirim. Jadi kita klik bebannya. Ininya biaya angkut. Biaya angkut pembelian. Maunya 250.000. Nah, setelah itu baru ditambahin jadi 42.050.000. Nah, kita balik lagi ke sini ke barang. Untuk nomor FPSTD-nya 010.000.11. Setelah sudah selesai sesuai dengan transaksi jumlahnya sesuai ya, 42.050.000. Kita klik simpan dan tutup. Lalu bagaimana cara lihat datanya tadi sudah terinput atau belum? Caranya kita klik yang dari ini, kita ubah tanggalnya D01/01/2011. Lalu hanya yang belum dilunasnya ini tidak usah dicentang. Nah, ini sudah ada nih, berarti sudah terinput datanya. Oke, kita perbarui dulu. Udah. Setelah itu kita ke transaksi kedua, penjualan. Ini kita silang aja ya. Transaksi kedua, penjualan, klik daftar. Lalu penjualan, faktur penjualan, setelah itu kita klik yang biru ini 2 kali, tap. Nah, kita lihat nih dia ngejual ke siapa gitu. Kita lihat di data tadi. Pelanggannya itu PT Bintang. Nih ya, PT Bintang, kepada PT Bintang.
Jadi kita ubah ininya pelanggannya PT Bintang. Untuk invoice-nya ini kita ubah 0202 FPJ. Lalu invoice date-nya kita ganti. Kita lihat tanggalnya tadi di faktur 10 Desember 2011, 10/12/2011. Ship date-nya juga sama, 10/12/2011. Untuk terminnya kita lihat lagi COD. Oke. Setelah itu klik 2 kali. Tadi kita udah masukin faktur pajaknya ya di pemasok tadi. Jadinya nanti pastinya bakal kehitung ada pajaknya, kena pajak gitu. Jadi kita klik 2 kali. Apa nih yang dijualnya? Yang dijualnya itu Honda Supra sebanyak 4, 11 juta. Benar ini nyata. Tadi kita pajak. Oke. Ininya Suzuki Smash. Sebanyak 2. Ini jangan lupa enter. Nah, kita hilangin atasnya, ke atasin aja. Oke. Nah, di sini jumlahnya itu 70.400.000. Namun kita belum masukkan itu biaya kirimnya. Jadi ada biaya kirim selain PPN. Jadi freight-nya kita ganti, kita tambahin jadi 1.500.000. Untuk akun biaya kirimnya, sebentar, bisa dikliknya biaya beban luar usaha nih. Untuk NPP STD-nya ini tadi kan NIM kita ganti jadi 010.000.11. Yang kanannya 0000058. Sudah semua, totalnya 71.900.000. Kita lihat apakah benar di fakturnya. Benar ya, 71.900.000. Setelah itu kita klik, karena ini penjualan jadi kita klik bayar. Setelah bayar kita ubah payment date-nya itu jadi tadi 10 Desember 2011. Ininya juga 10 Desember 2011. Enter aja. Setelah itu ininya hanya diubah payment sama caku date-nya. Setelah itu kita klik yang ada icon gambar kalkulator ini. Oke, setelah udah disimpan, di sini ada sudah terbayar, berarti kita klik simpan dan tutup. Akan ada tulisan paid. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lalu bagaimana cara mengecek apakah udah terinput atau belum? Kita cek darinya itu 01/01/2011. Kita klik aja putihnya, berarti ini sudah terinput. Lalu kita klik pembarui, karena tadi habis ditambahin jadi kita pembarui. Oke, sudah. Setelah penjualan tunai transaksinya sudah terinput, kita sekarang masukkan penerimaan piutangnya.
kita silang aja ini. Untuk penerimaan piutang pertama itu daftar, penerimaan penjualan, penerimaan penjualan, klik yang biru 2 kali. Setelah klik biru 2 kali, lalu ini receive formnya kita jadiin PT Matahari, karena PT Matahari ya ini. Sebentar. Ini kita cobain dulu. Ini untuk PT Matahari. Lalu setelah itu muncul 20 juta, terus nomor fakturnya, nomornya itu kita ganti jadi 02 garis miring BKM. Payment date-nya kita ubah 15 Desember 2011. Ceknya juga diubah 15 Desember 2011. Checklist yang tanda bayar. Sorry, tanggalnya typo. Lalu checklist yang tanda bayar 15 Desember. Checklist yang tanda bayar. Nah, terchecklist. Ketika sudah terchecklist, klik yang kalkulator ini, yang icon kalkulator. Jika kreditnya udah kosong, berarti sudah tidak berulang lagi. Simpan dan tutup. Dan bagaimana cara ngecek apakah udah terinput? Kita darinya 01/01/2011. Klik ininya, nih berarti sudah terinput ya. Oke, kita taruh. Setelah itu pelunasan utang. Kita silang pelunasan utang itu, karena pelunasan utang muncul karena mau bayar utang, berarti timbul dong adanya pembelian kredit. Jadi kita klik daftar, lalu kita klik kas dan bank. Setelah itu pembayaran, karena mau bayar kredit, timbul karena ada pembayaran kredit. Setelah itu kita klik 2 kali yang tanda biru. Nah, untuk paid from-nya Bank Mandiri. Oh, sebentar, salah saya. Bank Mandiri. Nah, kita lihat dulu ya. Kita ke bawahin. Bank Mandiri ya. Lalu untuk sorry, salah lihat. Salah. Kita ke pelunasan hutang dulu ya. Karena daftar, pembeli, lalu pembayaran, pembelian, klik yang biru 2 kali, pemasoknya itu PT Merapi. Oke, setelah itu nomor fakturnya 01 garis miring BKK.
Payment date-nya 20 Desember 2011. Sampai date-nya juga 20 Desember 2011. Setelah itu untuk melihat adanya diskon amount itu dengan cara, karena di sini karena di keterangannya sini terminnya 5/20 N30. Di sini utangnya dari tanggal pelunasan utangnya dari tanggal dijangka waktu 25 sampai 15 untuk ke 20 hari ini sudah lewat. Ini 25 Desember, jadi sudah lewat, jadi tidak dikenakan diskon gitu. Uh, 30 hari setelah transaksi tanggal 25, lalu setelah itu klik bayar. Setelah bayar, kita klik simpan dan tutup. Untuk melihat transaksinya terinput atau enggak, darinya kita ubah 01 2011. 01/01/2011, enter. Kita klik, ini sudah terinput berarti. Oke, setelah pelunasan hutang, dimasukkan transaksinya, kita ke pembayaran beban. Untuk pembayaran beban, klik daftar, lalu kas dan bank, pembayaran, klik yang biru 2 kali, paid from-nya itu baru Bank Mandiri, nomor fakturnya itu 02, nomor voucher ya. Sebentar. Tadi membayarkan melalui Mandiri. Terus nomor vouchernya 02 BKK, 02 BKK. Setelah itu date-nya 20 Desember 2011. Memonya karena itu keterangannya rekening telepon dan listrik, jadi memonya itu pembayaran rekening telepon dan listrik di bulan November. Kenapa? Karena di sini itu 2.500.000 itu dibagi gitu. Ada yang bayar untuk bayar telepon 2 juta, untuk bayar listriknya 500, jadinya 2.500.000. Untuk penerima pay-nya itu Telkom PLN. Telkom PLN. Sebentar. Oh, maaf. Besar sini. Untuk amount-nya itu tadi 2.500.000. Akunnya hutang beban.
Setelah itu klik yang kalkulator ini, habis itu kita klik simpan dan tutup. Bagaimana cara cek transaksi apakah sudah terinput atau belum? Kita cek darinya itu kita ubah tanggalnya 01 Januari 2011. Kita klik putihnya, ini sudah terinput ya, kita perbarui dulu. Ini sudah terinput. Setelah itu sebentar, kita ada yang diubah dulu. Ini harusnya enter sama pemesanan. Pemasaran, sorry. Tidak, untuk pemasaran yang nanti. Yang selanjutnya. Oke, ini udah benar. Kita balik. Close dulu. Lanjut, kita sama dengan tadi, ya kan, untuk masukin pembayaran beban, tapi ini bebannya beban iklan. Nah, ini beban iklan. Kita klik daftar, kas dan bank. Kok aktivitas. Daftar, kas dan bank, pembayaran. Klik biru 2 kali. Paid from-nya kita ubah jadi apa tadi? Agensi. Ininya paid from-nya Bank Mandiri. Lalu memonya itu pembayaran pemasangan iklan Kompas. Penerimanya agensi, amount-nya itu sebentar. Kita cek di sini amount-nya 2.500.000. 2.500.000, ininya beban pemasaran. Karena akun yang berkaitan dalam pemasangan iklan itu adalah akun beban pemasaran. Setelah itu kita klik yang gambar ini, kalkulator. Oke, ini sudah 2.500.000, paymentnya kita lihat 2.500.000 sama. Setelah itu simpan dan tutup. Untuk mengecek, memeriksa apakah sudah terinput atau belum, kita cek 01/01/2011. Klik ininya, birunya, oke, sudah terinput. Sebentar. Ini date-nya belum berubah. Date-nya itu 20. 2 Desember 2011. Simpan dan tutup. Mana sih ya? Perbarui dulu. Oke. Apakah sama ini? 22 Desember. Sorry. 22. Simpan dan tutup. Kita perbarui, jangan lupa. Oke, setelah itu kita tutup aja. Ini ada lagi untuk masukkan transaksi penyesuaian. Nah, ini. Untuk penyesuaian sendiri masuknya di akhir bulan ya. Aktivitas. Setelah itu buku besar.
buku besar, jurnal, masukkan jurnal umum. Ininya nomor vouchernya itu 01/BM. Date-nya itu 31 Desember 2011. Deskripsinya itu penyesuaian aja. Setelah itu klik account nomornya, masukkan penyesuaiannya itu tadi beban sewa, untuk kreditnya kita masukkan sewa, enter aja, enter. Nah, kreditnya itu kita masukkan sorry, ulangin. Ini 3.600.000. Enter. Kreditnya kita masukkan sewa dibayar di muka. Ini udah otomatis kredit ya. Lalu klik simpan dan tutup. Sebentar. Daftar akun. Aktivitas, buku besar, jurnal. Sebentar, daftar, buku besar, jurnal umum. Setelah itu, ininya diganti 01/2011. Klik yang putihnya. Oke, penyesuaiannya sudah terinput. Jika sudah, kita perbarui aja, nggak apa, terus close. Setelah itu, karena untuk yang beban penyusutan aktiva tetapnya sudah dimasukin tadi, untuk yang kedua jadi tidak usah dilakukan. Untuk masukkan transaksinya udah. Setelah itu kita ingin melihat nih bentuk laporan tadi yang kita buat itu bagaimana sih. Yang pertama kita buka dulu laporan, daftar laporan, kita klik laporan keuangan udah. Terus di sini tuh kita lihat laporan laba rugi atau arus kasnya kita lihat. Yang pertama kita lihat arus kasnya dulu, arus kas langsung dan tidak langsung. Laporan arus kas langsung dan tidak langsung ya. Klik. Arus kas langsung, terus kita klik periodenya itu 1, darinya 1, ini 2011 tahunnya. Periodenya itu sampai dengan periodenya kita ganti 12, tahunnya 2011. Termaksud saldo nolnya kita checklistin ya. Kita cek. Oke. Seperti ini laporan arus kas metode langsungnya. Bentuknya seperti ini. Setelah itu kita silang, kita lihat yang tidak langsungnya. Ini periodenya kita ganti 01 2011, tahunnya 2011. Sampai dengan periode 12 2011. Termaksud saldo 0. Oke.
Seperti ini laporan arus kas metode tidak langsungnya. Lalu kita klik close. Sekarang kita lihat laporan laba ruginya. Laporan laba rugi standar. Nih. Klik 2 kali, darinya kita ubah 01/2011 sampai dengannya 31 Desember 2011. Termasuk saldo nolnya. Lalu kita klik oke. Oke, ini bentuk laporan laba rugi standarnya. Kita silang aja. Kita lihat lagi yang tadi itu laporan, kita lihat laporan, daftar laporan. Oke. Kita lihat neraca standarnya. Bentuk neraca standar ini 01/2011 termasuk saldo nol. Nah, ini bentuk neraca standarnya. Ya. Setelah tadi kita lihat bentuk-bentuk laporan yang sudah kita buat, kita sudah masukkan transaksi, import data. Setelah itu kita buat laporan SPT-nya. Kita klik dulu, silang, terus kita klik laporan PPN atau PPNBM. Lalu klik new. Setelah klik new, tanggalnya kita ubah dulu jadi 31 Desember 2011, tahunnya 2011, darinya itu Desember ke Desember. Kenapa Desember ke Desember? Karena laporan SPT itu dilaporkan setiap bulannya. Jadi dari tanggal 1 Desember ke tanggal 31 Desember gitu. Lalu di sini tuh kita hanya ubah tanggal, tahun, dari, sampai dengan itu saja. Terdapat perusahaan, pajak pengeluaran, pajak masukan, induk bagian 1, induk bagian 2, induk bagian 3. Setelah itu jika ingin melihat bentuk SPT-nya, kita klik melihat dalam bentuk print ya yang di sini. Kita klik preview, klik 111 aset ya. Nah, sebentar. Ini 10002. Untuk lihatnya tadi itu yang benar itu ini pajak keluar. Review 111 induk. Nah, seperti ini untuk SPT ini ya. Bentuk SPT-nya seperti ini. Kita close aja ya. Ini contoh bentuknya. Di sini perusahaan jadinya bisa ngambil datanya gitu atau langsung di print. Ini bisa kita langsung close. Setelah itu kita klik save and close. Lalu kita lihat lagi nih laporan tadi itu sudah terinput apa belum. Kita ganti ini tahunnya jadi 2011. Nah, jika ada tanda seperti ini nih yang biru ini berarti sudah terinput datanya. Setelah tadi kita buat laporan PPN, setelah itu kita buat laporan SPT tahunannya. Bagaimana cara pembuatannya itu?
cara melihat, mengubah, dan lain sebagainya itu kita klik laporan, SPT tahunan, sebentar, ini SPT tahunan, lalu klik new. Nomor formulirnya kita ubah ya, langsung 2. Ini tanggalnya kita ubah 31 Desember karena SPT tahunan ya, 2011. Tahun pajaknya 2011. Untuk SPT tahunannya kita hanya mengubah formulir, tanggal, dan tahun pajak karena di modul yang diperintahkannya tidak ada data yang ingin ditambahkan atau diubah lagi. Jadi seperti ini aja. Untuk melihat SPT tahunannya kita klik review, 1771, sebentar. Nah, ini untuk SPT tahunannya tidak ada, masih kosong karena tidak ada penambahan data, cuma tadi hanya mengubah saja. Mengubah dan menambahkannya. Jadi setelah itu kita klik save and close. Hanya itu saja, karena tadi kita udah tutorial dari awal import data sampai menambahkan SPT tahunan, mengubah SPT tahunan, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kita jangan lupa untuk backup datanya karena yang udah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa backup data. Oke.